Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mata kuliah matematika farmasi dengan pokok pembahasan awal tentang persamaan dan pertidaksamaan linear. Sebenarnya untuk matematika farmasi ini tidak jauh berbeda apabila kita belajar kalkulus. Pokok pembahasan yang pertama adalah tentang persamaan dan pertidaksamaan linear yang akan saya awali dengan pembahasan tentang sistem bilangan real. Jadi, untuk pokok bahasan pertama ini saya akan bagi menjadi 3 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah sistem bilangan real, yang kedua persamaan linear, dan yang ketiga pertidaksamaan linear. Pada video kali ini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu sistem bilangan real. Apa saja bilangan yang saudara ketahui? Di sini saya awali dengan pertanyaan. Kalau kita belajar tentang bilangan, sejak di bangku sekolah tentu kita mengetahui ada beragam bilangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dalam sistem bilangan real, bilangan yang pertama adalah bilangan asli atau natural number. Apabila kita mendaftar bilangan asli kita mulai dari bilangan 1, kemudian 2, 3, dan seterusnya. Dalam mendaftar bilangan asli ini ada titik 3 kali, itu artinya dia di sini dan seterusnya. Ini dia mengikuti pola dari bilangan awalnya, yaitu 1, 2, 3. Masing-masing selisihnya adalah 1, sehingga setelah 3 pasti 4, setelah 4, 5, 6, dan seterusnya. Selain dengan mendaftar bilangan, kita bisa menotasikan himpunan bilangan asli itu dengan n, yaitu dari natural number. Setelah bilangan asli, kemudian ada bilangan cacah, yaitu gabungan dari bilangan asli dengan bilangan 0, atau kita bisa menyebut sebagai whole number. Notasinya adalah himpunan 0 digabungkan dengan himpunan n. Sama dengan kalau apabila kita mendaftar, artinya dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, titik-titiknya cukup 3 saja, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Itu artinya dan seterusnya. Lalu setelah bilangan cacah ada bilangan bulat atau integers. Apa itu bilangan bulat? Yaitu di sini dia adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Tentu tadi bilangan positif itu adalah bilangan asli. Sedangkan bilangan 0 ini tadi digabung dengan bilangan positif itu adalah bilangan cacah. Lalu di sini ada tambahan lagi yaitu bilangan-bilangan negatif, sehingga gabungannya itu tadi kita sebut sebagai integers atau bilangan bulat. Notasi dari bilangan bulat adalah Z. Setelah bilangan bulat ada himpunan bilangan pecahan atau rational number. Apa itu rational number? Yaitu dia di sini bilangan yang dapat kita definisikan sebagai pembagian antara pembilang dan penyebut, yaitu misal di sini saya buat A per B dengan syarat A dan B-nya adalah elemen bilangan bulat. Dan penyebutnya tentunya atau B tidak boleh sama dengan 0. Itu adalah bilangan rasional. Kita bisa menotasikan bilangan rasional dengan menggunakan huruf Q. Jadi ini adalah rational number. Selain bilangan rasional, ada juga bilangan irasional. Apa itu bilangan irasional? Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak bisa kita definisikan dalam bentuk pembagian, pembilang, dan penyebut seperti ini. Kalau kita teliti lebih lanjut, kita analisa lebih lanjut, bilangan pecahan ini apabila kita tuliskan dalam bentuk desimal,
dia akan membentuk pola yang berulang, angka di belakang komanya. Sedangkan bilangan irasional tidak membentuk pola berulang untuk angka desimal di belakang koma. Jadi, kalau bilangan irasional apabila kita lihat di sini akar 2 itu sama dengan 1,4142135 dan ini masih ada lanjutannya dan seterusnya. Angka-angkanya akan selalu berbeda. Tidak membentuk pola berulang. Begitu pula dengan E, 2,7182818 dan seterusnya. Angka-angka ini dan seterusnya ini tidak membentuk pola. Kita tidak tahu di sini nanti dia akan berhenti sampai angka berapa. Begitu pula dengan Pi. Pi selama ini yang kita kenal, kalau ada 22/7 itu hanyalah pendekatan saja, bukan nilai yang sesungguhnya dari Pi. Adapun nilai sesungguhnya dari Pi ini adalah bilangan irasional. Kita tidak mengetahui pola yang terbentuk di angka di belakang komanya itu seperti apa. Dia akan membentuk angka-angka yang selalu berbeda seperti itu. Beda kalau misalkan kita berbicara misalkan di sini saya punya angka rasional misalkan 1/4. Nah, di sini 1/4 kalau misal kita tuliskan dalam bentuk desimal, dia adalah 0,25. Nah, sebenarnya ini ada pola yang berulang. Setelah 5 itu ada angka 0, 0, 0, 0 dan seterusnya, dia akan sama, 0 terus. Nah, itulah yang kita sebut sebagai pola berulang setelah tanda koma. Seperti itu. Jadi itu adalah ciri dari bilangan rasional dan irasional. Lalu, pembahasan kita nantinya adalah mengenai bilangan real. Apa itu bilangan real? Yaitu gabungan dari bilangan rasional dan juga irasional. Untuk notasinya sendiri, untuk bilangan real adalah dengan huruf R. Namun sebenarnya dalam sistem bilangan real ini belum menjadi bilangan yang paling luas atau paling besar atau paling banyak jumlahnya. Karena apa di situ? Kita masih mempunyai bilangan yang lebih luas lagi definisinya, yaitu bilangan kompleks number, yaitu bilangan yang dia dapat kita definisikan dalam bentuk penjumlahan antara bilangan real dengan bilangan imajiner. Yaitu apa di sini bilangan imajiner? Yaitu adanya I. Dengan I didefinisikan sebagai akar min 1. Namun pembahasan kita pada matematika farmasi ini kita akan cukup pada bilangan real. Artinya kita nanti akan belajar tentu saja tidak terbatas pada bilangan rasional saja, namun juga irasional. Baik, saya lanjutkan. Kalau misalkan kita gambarkan sistem bilangan real, itu bentuknya seperti ini. Jadi ada himpunan bilangan asli. Mungkin tadi untuk bilangan caca atau whole number itu tidak kita tuliskan. Kemudian langsung saja kita ke himpunan bilangan bulat. Artinya di sini kita tahu bahwa himpunan bilangan asli adalah himpunan bagian dari bilangan bulat. Sedangkan himpunan bilangan bulat adalah himpunan bagian dari bilangan rasional. Bilangan rasional himpunan bagian dari bilangan real. Himpunan bilangan irasional juga himpunan bagian dari bilangan real. Namun perhatikan, himpunan rasional dan irasional adalah himpunan yang saling asing. Tidak punya irisan ya antara rasional dan irasional. Karena jelas tadi sudah saya sebutkan dia mempunyai karakteristik tersendiri antara rasional dan irasional. Lalu berbicara masalah bilangan real, terdapat dua operasi dasar dari bilangan real. Jadi sebenarnya operasi yang ada secara matematis itu hanya dua sebagai operasi dasar, yaitu penjumlahan dan perkalian. Lalu bagaimana dengan pengurangan dan juga pembagian? Nah, itu akan kita pelajari dari sifat dasar bilangan real.
Berdasarkan dua operasi dasar bilangan real, berlaku beberapa sifat dasar bilangan real. Untuk A, B, C elemen bilangan real berlaku sifat komutatif, baik itu penjumlahan dan perkaliannya. Apabila kita jumlahkan A plus B, itu sama dengan kita menjumlahkan B plus A. Untuk A kali B sama dengan B kali A. Untuk sifat asosiatif yang kedua, yaitu apabila kita menjumlahkan A, kita jumlahkan dengan B plus C, kita operasikan dulu yang ada di dalam tanda kurung ini, baru kita jumlahkan dengan A, itu sama saja kita menjumlahkan A plus B dulu, hasilnya kemudian kita jumlahkan dengan C. Begitu pula dengan perkaliannya, ini adalah sifat asosiatif. Lalu sifat distributif, A dikali B plus C itu sama dengan AB plus AC. Ini adalah sifat distributif. Yang keempat, elemen identitas. Pada penjumlahan, kita mengenal bilangan 0 adalah bilangan netral, yaitu saat kita jumlahkan sebarang bilangan real dengan 0, itu sama dengan bilangan real tersebut. Artinya di sini 0 adalah elemen identitas. Lalu ada elemen satuan pada perkalian, yang kita sebut juga dengan elemen identitas ini. A kali 1 sama dengan A. Nah, di sini yang saya sebutkan tadi, di mana ada pengurangan dan juga pembagian, ternyata pengurangan itu berasal dari sifat inverse pada penjumlahan. Jadi, dalam penjumlahan, misal kita punya A bilangan real, maka pasti ada inverse dari A, yaitu minus A, sedemikian hingga A kita jumlahkan dengan minus A itu sama dengan 0. Jadi minus itu sebenarnya adalah inverse dari bilangan real. Lalu bagaimana dengan pembagian? Sama halnya dengan penjumlahan tadi, kalau pembagian di sini dia adalah inverse perkalian. Jadi, tapi syaratnya di sini A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi, A tidak sama dengan 0, A kali 1 per A itu sama dengan 1. Nah, di sini kita tahulah ada pengurangan dan juga ada pembagian, itu berasal dari inverse. Inverse operasi dasar bilangan real. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya, kita harus memahami ada sifat-sifat urutan bilangan real. Di sini saya menjelaskan ada 4 sifat urutan bilangan real. Yang pertama, untuk A, B, C elemen bilangan real, maka berlaku sifat trikotomi. Apa itu sifat trikotomi? Yaitu untuk sebarang dua bilangan real akan berlaku relasi A kurang dari B, atau A sama dengan B, atau A lebih besar dari B. Pasti seperti itu kalau dia sifat urutan. Kalau ada A dan B, pasti kalau tidak A kurang dari B, ya A sama dengan B, atau A lebih besar dari B. Lalu ada sifat transitif. Saat A kurang dari B dan B kurang dari C, mengakibatkan A kurang dari C. Itu adalah sifat transitif. Sifat penambahan, A kurang dari B mengakibatkan untuk C elemen bilangan real kita jumlahkan dengan A plus C kurang dari B plus C. Seperti itu. Lalu untuk sifat perkalian di sini yang agak beda. Jika kita punya C lebih besar dari 0, untuk A kurang dari B mengakibatkan AC kurang dari BC. Seperti itu. Jadi kalau C-nya yang lebih besar dari 0, maka pasti tidak mengubah tanda dari A kurang dari B. Tapi kalau C-nya kurang dari 0, jadi misalkan dia negatif, dia mengakibatkan terjadi perubahan tanda untuk A kurang dari B yang sudah dikalikan dengan C, yang mengakibatkan AC lebih besar dari BC. Coba saja, bisa kalian coba. Misalkan di sini 2 kurang dari 3.
Saya contohkan untuk A-nya di sini A sama dengan 2, B-nya sama dengan 3, dan C-nya, misal yang C pertama saya buat dia C lebih besar 0, yaitu 4, dan C yang kedua saya buat dia minus 4. Maka yang terjadi untuk yang pertama, A kali C1 itu pasti tidak mengubah tanda untuk A kurang dari B ya. Dia tetap seperti ini. Coba kita cek. 2 kali 4, 8. 3 kali 4, 12. Lah, pasti tetap 8 kurang dari 12. Namun berbeda untuk A kali C2. Itu pasti akan lebih besar dari B kali C2. 2 kali min 4, berapa di situ? Min 8. Sedangkan 3 kali min 4, min 12. Nah, kalau kita bicara garis bilangan real, pasti min 12 itu letaknya masih ada di sebelah kiri dari min 8. Artinya dia kurang dari. Jelas kan dia kurang dari. Itu adalah sifat keterurutan atau sifat urutan bilangan real. Nah, selanjutnya saya berikan definisi eksponensial. Eksponensial itu apa? Pasti kita masih ingat adanya pangkat, power ya. Untuk A elemen bilangan real dan N elemen bilangan asli. Jadi di sini A pangkat N adalah perkalian N faktor yang setiap faktornya adalah A. Jadi di sini dia faktornya N faktor N-nya ini harus bilangan asli. Jadi pangkatnya di sini adalah dia bilangan asli. Lalu bagaimana nanti kalau misalkan dia pangkatnya itu bukan bilangan asli? Nah, itu nanti ada pembahasan yang lebih lanjut. Untuk di sini A pangkat N itu berarti A kali A kali A dan seterusnya kali A. Di situ faktornya atau jumlah dari A-nya itu adalah sebanyak N. Sehingga dia A pangkat N. Tentu kita semua sudah tahu. Nah, sifat eksponensial ini di sini yang pertama untuk AB elemen bilangan real dan N elemen bilangan asli, maka berlaku untuk A pangkat 0 itu pasti sama dengan 1, kita tahu. Dengan syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Lalu untuk A pangkat min M bagaimana? Nah, ini tadi yang saya sebutkan, bilangan asli kan positif. Lalu bagaimana kalau pangkatnya itu negatif? Nah, kalau pangkatnya negatif, untuk A pangkat min M adalah sama dengan 1 per A pangkat M. Dengan syaratnya tetap sama, A tidak boleh sama dengan 0. Lalu ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka di sini sama dengan A pangkat M plus N. A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M min N. A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi dengan N, maka sama dengan tinggal kita kalikan pangkatnya, yaitu A pangkat M kali N. Untuk pangkat yang sama dari bilangan-bilangan yang dipangkatkan berbeda, itu sama dengan kita kalikan bilangan tersebut dan kita pangkatkan dengan suatu hal tadi yang sama. Jadi A pangkat N kali B pangkat N itu sama dengan AB pangkat N, yang harus kita ingat. Kemudian A pangkat N dibagi B pangkat N itu sama dengan perkalian tadi, kita bagi dulu kemudian baru kita pangkatkan. Namun dengan syarat penyebutnya di sini tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini harus kita pahami dan harus kita ingat supaya nanti kedepannya dalam pembelajaran matematika farmasi ini kita bisa mengerjakan yang berhubungan dengan eksponensial. Nah, cukup di situ dulu untuk video saya yang pertama tentang sistem bilangan real.